Hari ini, 30 Januari 2026, harga emas Antam sudah menembus level Rp3.003.000 per gram. Rekor tertinggi sepanjang sejarah. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, ada ekonom yang berani memprediksikan bahwa ini baru permulaan. Proyeksi mereka mengatakan emas bisa mencapai Rp5 juta per gram dalam 4 tahun ke depan. Pertanyaannya, kenapa emas sepertinya tidak akan pernah turun lagi? Apa yang sebenarnya terjadi di balik lonjakan ini? Dan yang paling penting, bagaimana Anda bisa memanfaatkan momentum ini tanpa terperangkap dalam euforia? Tetap di sini karena yang akan saya bahas hari ini adalah hal-hal yang jarang diungkap oleh siapapun. Sebelum kita lanjut, pastikan Anda sudah subscribe channel Asupan Otak. Di channel ini kita selalu membawa analisis mendalam yang tidak Anda temukan di tempat lain. Tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang. Baik, langsung ke intinya. Per hari ini, harga emas Antam sudah berada di level Rp3.003.000 per gram untuk harga jual dan Rp2.831.000 untuk harga buyback. Spreadnya sekitar Rp169.000. Kalau kita flashback setahun lalu, di Januari 2025, harga emas masih sekitar Rp1.100.000 per gram. Artinya, dalam 1 tahun saja, emas naik hampir Rp1.900.000. Itu kenaikan 170%. Tidak ada instrumen investasi mainstream yang bisa kasih return seperti ini dalam waktu setahun. Bahkan kalau kita lihat pergerakan bulanan, di bulan Desember 2025 kemarin, harga emas masih di kisaran Rp2.500.000 per gram. Dalam waktu 1 bulan saja, emas sudah naik ke Rp500.000 atau naik 20%. Ini adalah kenaikan yang luar biasa cepat dan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang fundamental sedang terjadi di pasar emas global. Tapi sekarang pertanyaan besarnya bukan soal berapa harganya hari ini. Pertanyaan besarnya adalah kenapa emas akan terus naik dan kenapa banyak pakar bilang jangan jual emas Anda sekarang. Ini berlawanan dengan logika investasi standar yang mengajarkan kita untuk jual saat harga tinggi. Tapi ada alasan fundamental yang sangat kuat di balik peringatan ini. Hans Kueh, seorang ekonom keuangan dan praktisi pasar modal yang sudah puluhan tahun di industri ini, memberikan proyeksi yang sangat berani. Dia bilang harga emas dunia bisa mencapai Rp168 juta per troy ounce pada tahun 2030. Kalau kita konversi ke gram, 1 troy ounce itu setara dengan 31,1 gram. Jadi Rp168 juta dibagi 31,1 gram. Hasilnya adalah Rp5.400.000 per gram. Dari harga hari ini yang Rp3.003.000, berarti masih ada potensi kenaikan hampir 80% lagi dalam 4 tahun ke depan. Sekarang mari kita bahas kenapa emas akan terus naik. Dan ini adalah bagian yang paling jarang orang bahas. Kebanyakan orang cuma bilang emas naik karena geopolitik tidak stabil, karena inflasi tinggi, karena rupiah lemah. Itu semua benar, tapi itu cuma permukaan. Yang terjadi sebenarnya jauh lebih dalam dari itu. Yang sedang terjadi sekarang adalah perubahan struktural dalam sistem keuangan global. Dunia sedang bergerak menjauhi dominasi dolar Amerika. Ini yang disebut de-dolarisasi. Setelah konflik Rusia-Ukraina dimulai di tahun 2022, aset dolar Rusia yang nilainya ratusan miliar rupiah setara dibekukan oleh Amerika dan sekutunya. Kejadian ini membuka mata banyak negara bahwa menyimpan cadangan devisa dalam bentuk dolar ternyata tidak seaman yang mereka kira. Karena dolar bisa dibekukan kapan saja kalau ada konflik kepentingan dengan Amerika. Jadi apa yang dilakukan bank sentral di seluruh dunia? Mereka mulai agresif membeli emas, bukan dalam jumlah kecil, tapi dalam jumlah yang sangat besar. Data dari World Gold Council menunjukkan bahwa pembelian emas oleh bank sentral global dalam tahun 2023 saja mencapai lebih dari 1.000 ton. Tahun 2024 angkanya masih di atas 1.000 ton, dan tahun 2025 diprediksi akan sama atau bahkan lebih tinggi lagi. Ini adalah rekor tertinggi sejak tahun 1950-an ketika banyak negara masih menggunakan standar emas. Kenapa ini penting? Karena bank sentral tidak membeli emas untuk spekulasi jangka pendek.
Mereka membeli emas sebagai strategi jangka panjang untuk melindungi kekayaan negara mereka dari resiko mata uang asing dan dari potensi sanksi ekonomi. Ketika bank sentral membeli emas dalam jumlah besar, itu menciptakan tekanan permintaan yang sangat kuat dan berkelanjutan. Dan karena pasokan emas sangat terbatas, hanya bisa ditambah melalui penambangan yang prosesnya lambat dan mahal, maka harga emas akan terus tertekan ke atas. China adalah salah satu pemain terbesar dalam pembelian emas oleh bank sentral. Data resmi dari People's Bank of China menunjukkan bahwa mereka terus menambah cadangan emas mereka setiap bulan selama lebih dari 2 tahun berturut-turut. Tapi banyak analis percaya bahwa angka resmi dari China ini sebenarnya lebih rendah dari pembelian real mereka. Ada dugaan bahwa China membeli emas jauh lebih besar dari yang mereka laporkan, tapi mereka tidak mau mengumumkannya karena tidak mau membuat pasar menjadi terlalu volatil. Rusia juga melakukan hal yang sama. Sejak mereka kena sanksi, Rusia agresif menambah cadangan emas mereka dan bahkan sempat menjadi salah satu produsen dan pembeli emas terbesar di dunia. India, Turki, Polandia, Singapura, dan banyak negara lain juga secara konsisten menambah cadangan emas mereka. Bahkan negara-negara kecil seperti Qatar dan Kazakhstan juga ikut-ikutan menambah cadangan emas mereka. Lalu ada faktor kedua yang sangat krusial tapi jarang dibahas. Kebijakan moneter global yang sedang berubah arah. Sejak tahun 2022 hingga 2023, bank sentral di seluruh dunia menaikkan suku bunga secara agresif untuk memerangi inflasi. The Federal Reserve di Amerika Serikat menaikkan suku bunga dari 0% menjadi 5,5% dalam waktu kurang dari 2 tahun. Bank sentral lain seperti Bank of England, European Central Bank, Bank of Canada, bahkan Bank Indonesia juga mengikuti langkah yang sama. Kenaikan suku bunga yang sangat agresif ini membuat harga emas sempat tertekan di tahun 2022 dan awal 2023. Banyak investor yang keluar dari emas dan masuk ke instrumen fixed income seperti obligasi pemerintah yang memberikan yield yang menarik. Tapi sekarang situasinya sudah berbeda. Inflasi sudah mulai mereda, ekonomi di banyak negara mulai melambat, dan ada kekhawatiran bahwa kenaikan suku bunga yang terlalu agresif akan membuat ekonomi masuk ke resesi. Jadi banyak bank sentral sudah mulai menurunkan suku bunga mereka. The Federal Reserve sudah mulai siklus penurunan suku bunga sejak September 2024. Mereka sudah menurunkan suku bunga beberapa kali, dan saat ini suku bunga The Fed berada di kisaran 4,5%. Mereka diprediksi akan terus menurunkan suku bunga hingga mencapai 3 atau 3,5% di akhir tahun 2026. Bank Indonesia juga sudah menurunkan suku bunga acuan dari 6% menjadi 5,75% saat ini. Dan masih ada ruang untuk penurunan lebih lanjut kalau inflasi tetap terkendali dan ekonomi perlu stimulus tambahan. Bank sentral di Eropa, Kanada, Australia, dan banyak negara lain juga sudah mulai atau bersiap untuk menurunkan suku bunga mereka. Kenapa ini penting untuk emas? Karena emas adalah aset yang tidak memberikan yield atau bunga. Ketika suku bunga tinggi, daya tarik emas berkurang, karena orang bisa dapat return yang bagus dari deposito atau obligasi tanpa resiko harga. Misalnya, kalau suku bunga deposito 6% per tahun, maka orang akan lebih tertarik simpan uang di deposito daripada beli emas yang tidak kasih bunga. Tapi ketika suku bunga turun menjadi 4% atau bahkan 3%, maka return dari deposito juga turun, dan emas menjadi lebih menarik sebagai alternatif investasi. Dan kalau kita hitung secara matematis, penurunan suku bunga dari 6% menjadi 3%, artinya opportunity cost dari memegang emas turun 50%. Ini adalah perubahan yang sangat signifikan dan akan membuat banyak investor mengalihkan dana mereka dari instrumen fixed income ke emas. Ada lagi satu faktor yang sangat penting tapi hampir tidak pernah dibahas di media mainstream. Tingkat utang pemerintah di negara-negara maju sudah mencapai level yang tidak sustainable lagi. Amerika Serikat saat ini punya total utang lebih dari 35 triliun dolar. Setara atau sekitar 580.000 triliun rupiah kalau kita konversi ke mata uang lokal. Rasio utang terhadap produk domestik bruto mereka sudah lebih dari 120%. Artinya total utang mereka sudah lebih besar dari total ekonomi mereka dalam 1 tahun. Jepang lebih parah lagi. Rasio utang terhadap produk domestik bruto Jepang sudah lebih dari 250%. Italia punya rasio utang di atas 140%. Prancis di atas 110%.
Bahkan negara-negara yang dianggap kuat seperti Inggris dan Kanada juga punya rasio utang di atas 100%. Ketika utang sudah setinggi ini, pemerintah pada dasarnya hanya punya dua pilihan, default atau cetak uang lebih banyak untuk bayar utang. Dan tentu saja tidak ada pemerintah yang mau default, karena konsekuensinya akan sangat buruk untuk kredibilitas negara mereka. Jadi satu-satunya jalan adalah cetak uang lebih banyak. Dan ketika uang dicetak lebih banyak, suplai uang bertambah, nilai mata uang terdevaluasi, dan harga aset real seperti emas akan naik. Ini adalah siklus yang sudah terjadi berulang kali sepanjang sejarah. Kalau kita lihat data historis, sejak tahun 1971 ketika Amerika Serikat melepaskan standar emas dan mulai mencetak uang tanpa batasan, nilai dolar Amerika sudah turun lebih dari 90% relatif terhadap emas. Artinya emas sudah naik lebih dari 10 kali lipat dalam 55 tahun terakhir kalau diukur dalam dolar Amerika. Dan tren ini akan terus berlanjut karena fundamental ekonomi yang mendorong pencetakan uang masih ada dan bahkan semakin kuat. Pemerintah butuh uang untuk membayar utang, butuh uang untuk stimulus ekonomi, butuh uang untuk program sosial, butuh uang untuk infrastruktur. Dan karena mereka tidak bisa menaikkan pajak terlalu tinggi karena akan membuat rakyat marah, maka satu-satunya jalan adalah cetak uang. Sekarang mari kita bicara tentang faktor geopolitik. Banyak orang bilang emas naik karena geopolitik tidak stabil. Itu benar, tapi tidak lengkap. Yang perlu dipahami adalah bahwa ketegangan geopolitik sekarang bukan sesuatu yang temporer atau sementara. Ini bukan seperti krisis yang terjadi lalu selesai dalam beberapa bulan atau beberapa tahun. Ketegangan geopolitik yang kita lihat sekarang adalah bagian dari restrukturisasi tatanan dunia yang akan berlangsung dalam dekade-dekade mendatang. Ada konflik Rusia-Ukraina yang sudah berlangsung hampir 4 tahun sejak tahun 2022 dan belum ada tanda-tanda akan selesai dalam waktu dekat. Kedua pihak masih saling serang, tidak ada kesepakatan damai yang konkret, dan Amerika serta Eropa masih terus memberikan dukungan militer dan ekonomi kepada Ukraina. Rusia juga menunjukkan tidak ada tanda-tanda akan mundur dari posisi mereka. Ada ketegangan di Timur Tengah yang semakin kompleks. Konflik Israel-Palestina yang sudah berlangsung puluhan tahun semakin memanas. Ada ketegangan antara Arab Saudi dan Iran. Ada kelompok-kelompok militan di berbagai negara seperti Syria, Irak, Yaman, dan Lebanon. Setiap minggu selalu ada berita tentang serangan, pembalasan, atau eskalasi konflik di kawasan ini. Ada isu Greenland yang baru-baru ini mencuat. Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump yang kembali menjabat pada Januari 2025 menunjukkan ketertarikan yang sangat serius untuk mengambil alih Greenland dari Denmark. Ini menciptakan ketegangan diplomatik antara Amerika dan Denmark, serta negara-negara Eropa lainnya. Meskipun kemungkinan Amerika benar-benar mengambil alih Greenland secara paksa sangat kecil, tapi retorika dan pernyataan-pernyataan dari pemerintah Amerika sudah cukup untuk membuat pasar menjadi nervous. Ada ketegangan di kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompleks. China terus memperkuat posisi militer mereka di Laut China Selatan. Taiwan terus menjadi isu sensitif yang bisa memicu konflik besar kapan saja. Korea Utara terus melakukan uji coba misil. Jepang terus meningkatkan anggaran militer mereka. India dan China masih punya pergeseran submarin dari Amerika. India dan China masih punya ketegangan di perbatasan Himalaya. Semua ketegangan ini tidak akan hilang dalam waktu dekat, bahkan bisa jadi akan semakin memburuk dalam beberapa tahun ke depan. Dan setiap kali ada krisis geopolitik, investor institusional dan bank sentral akan masuk ke emas sebagai safe haven atau aset yang aman. Ini adalah reaksi alamiah pasar terhadap ketidakpastian. Yang penting untuk dipahami adalah bahwa setelah setiap krisis geopolitik, harga emas tidak pernah kembali ke level sebelum krisis. Kalau kita lihat data historis, setiap kali ada krisis besar seperti krisis keuangan 2008, Brexit 2016, pandemi 2020, atau invasi Rusia ke Ukraina 2022, harga emas selalu naik tajam saat krisis terjadi. Dan setelah krisis mereda, harga emas memang koreksi sedikit karena ada profit taking, tapi tidak pernah turun kembali ke level sebelum krisis. Ini menciptakan pola tangga naik yang konsisten, jadi setiap krisis adalah kesempatan emas untuk naik ke level baru, dan level baru itu menjadi basis atau support untuk kenaikan berikutnya. Kalau kita lihat chart harga emas dalam 20 tahun terakhir, pola ini sangat jelas terlihat. Harga emas bergerak dalam pola higher high dan higher low, yang merupakan indikasi dari uptrend jangka panjang yang sangat kuat. Sekarang ada satu pertanyaan yang sangat penting. Apakah ada kemungkinan harga emas turun secara signifikan?
Jawabannya tentu saja ada. Tidak ada aset di dunia ini yang naik terus tanpa koreksi. Bahkan emas yang dianggap sebagai safe haven juga bisa mengalami koreksi harga yang cukup dalam jangka pendek. Anton Agus Setiawan, seorang guru besar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, memberikan peringatan penting tentang hal ini. Dia bilang bahwa meskipun prospek jangka panjang emas sangat menggiurkan, kita harus tetap rasional dan tidak terjebak dalam euforia. Banyak investor yang sekarang masuk ke emas karena takut ketinggalan atau FOMO tanpa memahami resiko yang ada. Anton mengatakan bahwa potensi koreksi harga sangat mungkin terjadi, terutama jika ada perbaikan signifikan dalam kondisi ekonomi global. Misalnya, kalau konflik Rusia-Ukraina tiba-tiba damai karena ada kesepakatan yang diterima semua pihak, kalau ketegangan di Timur Tengah mereda karena ada diplomasi yang berhasil, kalau Amerika Serikat di bawah Trump bisa stabilkan ekonomi domestik dan memperbaiki hubungan dengan negara-negara lain, maka bisa jadi akan ada profit-taking besar-besaran dari investor institusional yang sudah untung banyak dari kenaikan emas. Profit taking ini bisa membuat harga emas turun 10 hingga 20% dalam waktu beberapa minggu atau beberapa bulan. Kalau dari harga sekarang yang Rp3.003.000 per gram turun 20%, maka harga bisa turun menjadi sekitar Rp2.400.000 per gram. Itu penurunan Rp600.000 per gram. Kalau Anda beli emas 10 gram di harga sekarang, nilai investasi Anda bisa turun Rp6 juta dalam waktu singkat. Jadi kalau Anda masuk ke emas dengan ekspektasi bahwa harga akan terus naik setiap hari, Anda akan kecewa dan mungkin akan panik jual saat harga turun. Tapi kalau Anda masuk dengan pemahaman bahwa koreksi adalah bagian normal dari setiap pasar dan Anda berinvestasi untuk jangka panjang, maka koreksi jangka pendek tidak akan membuat Anda panik. Tapi intinya begini, koreksi adalah bagian normal dari setiap pasar. Yang penting adalah apakah tren jangka panjangnya masih bullish atau tidak. Dan berdasarkan semua faktor fundamental yang kita bahas tadi, mulai dari de-dolarisasi, pembelian emas oleh bank sentral, penurunan suku bunga global, tingkat utang pemerintah yang tinggi, pencetakan uang yang terus berlanjut, hingga ketegangan geopolitik yang berkelanjutan, tren jangka panjang emas masih sangat kuat ke atas. Jadi meskipun bisa ada koreksi 10 hingga 20% dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang, 3 hingga 5 tahun ke depan, kemungkinan besar harga emas akan jauh lebih tinggi dari harga sekarang. Dan ini yang membuat banyak pakar mengatakan, jangan jual emas Anda sekarang kalau tujuan investasi Anda adalah untuk jangka panjang. Sekarang mari kita bahas situasi spesifik di Indonesia. Kenapa harga emas di Indonesia naik lebih tinggi dari kenaikan harga emas global? Kalau kita lihat data, harga emas dalam dolar Amerika naik sekitar 30% dalam setahun terakhir. Tapi harga emas di Indonesia naik lebih dari 170% dalam periode yang sama. Kenapa bisa begitu? Ada beberapa faktor domestik yang perlu dipahami. Faktor pertama dan yang paling signifikan adalah pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika. Meskipun Bank Indonesia sudah berusaha keras menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi pasar dan kebijakan moneter yang hati-hati, tekanan dari faktor eksternal membuat rupiah tetap berada di bawah tekanan. Kurs rupiah saat ini berada di sekitar Rp16.700 per dolar Amerika. Kalau kita bandingkan dengan kurs setahun lalu yang masih sekitar Rp15.500 per dolar, rupiah sudah melemah sekitar 7 hingga 8%. Dan kalau kita bandingkan dengan kurs 2 tahun lalu yang masih sekitar Rp14.500 per dolar, rupiah sudah melemah lebih dari 15%. Ketika rupiah melemah, otomatis harga emas dalam rupiah akan naik lebih tinggi. Bahkan kalau harga emas dalam dolar Amerika naik tidak terlalu banyak. Ini adalah efek double whammy. Harga emas dalam dolar naik plus rupiah melemah. Hasilnya adalah kenaikan harga emas dalam rupiah yang sangat besar. Dan pelemahan rupiah ini kemungkinan besar akan terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan, karena beberapa alasan. Pertama, defisit transaksi berjalan Indonesia masih cukup tinggi, meskipun sudah menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Kedua, arus modal keluar masih terjadi karena investor asing masih prefer aset-aset di negara maju yang memberikan yield lebih tinggi. Ketiga, permintaan dolar untuk pembayaran impor dan utang luar negeri masih tinggi. Bank Indonesia memang punya cadangan devisa yang cukup besar, sekitar 140 miliar dolar Amerika, atau setara dengan 2.300 triliun rupiah.
Tapi cadangan devisa ini tidak bisa digunakan sepenuhnya untuk intervensi, karena harus dijaga pada level yang aman untuk menjaga kepercayaan investor dan kredit rating Indonesia. Jadi kemungkinan besar Bank Indonesia akan membiarkan rupiah bergerak sesuai dengan fundamental pasar dengan intervensi hanya untuk meredam volatilitas yang berlebihan. Ini berarti rupiah masih punya ruang untuk melemah lebih lanjut menjadi 17.000 hingga 17.500 rupiah per dolar dalam 1 hingga 2 tahun ke depan kalau kondisi ekonomi global tidak membaik. Faktor kedua yang mendorong kenaikan harga emas di Indonesia adalah inflasi. Meskipun inflasi di Indonesia sudah turun dari puncaknya di tahun 2023 yang mencapai 5 hingga 6%, tapi angka inflasi tahunan kita saat ini masih di kisaran 3 hingga 4%. Ini masih di atas target Bank Indonesia yang 2 hingga 4%, tepatnya di tengah rentang 3%. Inflasi yang tinggi membuat daya beli masyarakat terganggu. Strategi ketiga yang sangat penting, perhatikan tempat penyimpanan emas Anda. Ini adalah aspek yang sering diabaikan oleh banyak investor pemula, tapi sebenarnya sangat krusial. Emas adalah aset fisik yang perlu disimpan dengan aman. Kalau Anda beli emas dalam jumlah kecil, misalnya cuma 1 atau 2 gram, mungkin bisa disimpan di rumah di tempat yang aman, seperti di dalam lemari yang terkunci atau di tempat tersembunyi yang hanya Anda tahu. Tapi kalau jumlahnya sudah besar, misalnya 10 gram atau lebih, yang nilainya sudah puluhan juta rupiah, menyimpan di rumah menjadi sangat beresiko. Ada resiko pencurian, ada resiko kebakaran, ada resiko hilang karena lupa simpan di mana, dan bahkan ada resiko diambil oleh anggota keluarga sendiri tanpa sepengetahuan Anda. Jadi untuk jumlah yang besar, sangat disarankan untuk menyewa safe deposit box di bank. Hampir semua bank besar di Indonesia menyediakan layanan safe deposit box dengan berbagai ukuran. Ukuran kecil biasanya cukup untuk menyimpan emas batangan hingga 50 gram. Ukuran sedang bisa untuk 100 gram, dan ukuran besar bisa untuk beberapa ratus gram. Biaya sewa safe deposit box bervariasi, tergantung bank dan ukuran box. Tapi biasanya berkisar antara Rp300.000 hingga Rp1.500.000 per tahun. Ukuran kecil biasanya sekitar Rp300 hingga Rp500.000 per tahun. Ukuran sedang sekitar Rp600 hingga Rp900.000 per tahun. Ukuran besar bisa mencapai Rp1 juta hingga Rp1.500.000 per tahun. Kalau dibandingkan dengan nilai emas yang disimpan, biaya ini sangat kecil. Misalnya, Anda punya emas 10 gram senilai 30 juta rupiah. Biaya safe deposit box Rp500.000 per tahun hanya sekitar 1,7% dari nilai emas Anda. Ini jauh lebih murah dibandingkan dengan resiko kehilangan atau pencurian yang bisa membuat Anda kehilangan 100% dari investasi Anda. Dan safe deposit box di bank juga memberikan keamanan yang jauh lebih baik. Bank punya sistem keamanan berlapis mulai dari satpam, CCTV, alarm, hingga vault yang sangat kuat. Hampir tidak mungkin ada pencurian di safe deposit box bank. Dan kalau terjadi sesuatu, bank biasanya juga punya asuransi yang bisa cover kerugian Anda. Strategi keempat, dokumentasikan semua pembelian emas dengan sangat baik. Simpan semua bukti pembelian, nota, invoice, sertifikat, dan dokumen terkait dengan rapi dan terorganisir. Ini sangat penting untuk beberapa alasan. Pertama, untuk keperluan jual kembali di masa depan. Ketika Anda mau jual emas batangan, pembeli atau toko emas atau butik antam akan minta bukti pembelian dan sertifikat untuk memverifikasi keaslian emas tersebut. Kalau Anda tidak punya bukti pembelian atau sertifikat hilang, mereka mungkin akan menolak beli atau memberikan harga yang jauh lebih rendah karena harus melakukan testing keaslian yang lebih ketat. Kedua, untuk keperluan pelaporan pajak kalau diperlukan. Sejak tahun 2017, pemerintah Indonesia mengenakan pajak penghasilan pasal 22 untuk transaksi emas batangan. Untuk pembelian, ada pajak 0,45% yang dipotong langsung oleh penjual dari nilai transaksi. Untuk penjualan kembali, ada pajak 0,9% yang juga dipotong langsung dari nilai transaksi. Pajak ini sifatnya final, artinya tidak perlu dilaporkan lagi di SPT tahunan untuk orang pribadi. Tapi tetap penting untuk simpan bukti pembelian dan bukti pemotongan pajak untuk jaga-jaga kalau suatu saat ada pemeriksaan dari kantor pajak atau kalau ada pertanyaan tentang asal-usul kekayaan Anda. Jadi, buatlah sistem dokumentasi yang baik. Bisa menggunakan folder fisik untuk simpan semua dokumen kertas plus backup digital dengan scan semua dokumen dan simpan di cloud storage seperti Google Drive atau Dropbox. Dengan begitu, kalau dokumen fisik hilang atau rusak, Anda masih punya backup digital yang bisa diakses kapan saja.
Strategi kelima yang sangat penting tapi sering dilupakan. Diversifikasi tetap penting bahkan dalam investasi emas. Jangan masukkan semua uang Anda ke emas. Emas memang instrumen yang bagus untuk wealth preservation, tapi emas tidak memberikan cash flow. Emas tidak kasih dividen seperti saham, tidak kasih bunga seperti deposito atau obligasi, tidak kasih rental income seperti properti. Jadi Anda tetap perlu punya portofolio yang seimbang dan terdiversifikasi. Hans Kueh dan banyak financial advisor lainnya merekomendasikan komposisi portofolio yang kira-kira seperti ini. 50% cash atau instrumen liquid seperti deposito atau reksadana pasar uang untuk kebutuhan darurat dan kebutuhan jangka pendek. 30 hingga 40% obligasi atau reksadana pendapatan tetap untuk memberikan income yang stabil. 10 hingga 20% saham atau reksadana saham untuk growth jangka panjang, dan sisanya sekitar 10 hingga 20% bisa dialokasikan ke emas atau aset alternatif lainnya. Komposisi ini bisa disesuaikan dengan profil resiko dan tujuan keuangan masing-masing orang. Kalau Anda masih muda dan punya toleransi resiko tinggi, mungkin bisa alokasi lebih banyak ke saham dan lebih sedikit ke obligasi. Kalau Anda sudah mendekati pensiun dan butuh income yang stabil, mungkin bisa alokasi lebih banyak ke obligasi dan deposito. Tapi intinya, jangan all in ke satu instrumen saja, termasuk emas. Diversifikasi adalah kunci untuk mengurangi resiko dan mencapai return yang optimal dalam jangka panjang. Ada pepatah lama yang bilang, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang, dan ini sangat applicable untuk investasi. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, prediksi harga emas dalam beberapa tahun ke depan dengan lebih detail dan komprehensif. Tapi sebelum itu, saya perlu kasih disclaimer yang sangat penting. Semua prediksi yang akan saya sampaikan adalah berdasarkan analisis fundamental, analisis teknikal, dan proyeksi dari berbagai lembaga keuangan dan ekonom terkemuka. Tapi pasar selalu bisa bergerak berbeda dari ekspektasi karena ada banyak faktor yang tidak bisa diprediksi dengan pasti. Jadi jangan jadikan prediksi ini sebagai satu-satunya dasar pengambilan keputusan investasi Anda. Lakukan riset sendiri, baca analisis dari berbagai sumber, cross-check informasi dan konsultasi dengan financial advisor yang kompeten kalau Anda butuh. Dan yang paling penting, investasi hanya dengan uang yang Anda siap untuk tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu. Jangan sampai investasi menggunakan uang untuk kebutuhan sehari-hari atau dana darurat. Baik, untuk tahun 2026 ini, berdasarkan proyeksi dari Hans Kueh dan beberapa lembaga keuangan internasional seperti Goldman Sachs, Bank of America, dan Citigroup, harga emas dunia diprediksi akan bergerak di rentang yang cukup volatil. Goldman Sachs memprediksikan harga emas bisa mencapai sekitar 90 juta rupiah per troy ounce atau sekitar 2.900.000 rupiah per gram pada pertengahan tahun 2026. Tapi perjalanan menuju target tersebut tidak akan mulus. Ada potensi koreksi di kuartal pertama atau kuartal kedua tahun 2026 karena beberapa faktor. Pertama, banyak investor institusional yang sudah untung sangat besar dari kenaikan emas di tahun 2025 dan mereka mungkin akan melakukan profit taking untuk lock-in profit mereka. Kedua, ada kemungkinan The Federal Reserve akan pause penurunan suku bunga kalau ada data ekonomi yang menunjukkan ekonomi Amerika masih kuat dan inflasi belum turun sesuai target. Kalau The Fed pause penurunan suku bunga, dolar Amerika bisa menguat, dan ini biasanya memberikan tekanan negatif pada harga emas. Ketiga, ada kemungkinan ada progres dalam diplomasi untuk menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina atau konflik di Timur Tengah yang bisa mengurangi risk premium di harga emas. Jadi, skenario yang paling mungkin untuk tahun 2026 adalah harga emas akan bergerak sideways dengan volatilitas tinggi di rentang Rp2.700.000 hingga Rp3.300.000 per gram. Akan ada beberapa kali koreksi 10 hingga 15% dari puncak harga, diikuti rebound kembali ke level yang lebih tinggi. Dan di akhir tahun 2026, harga kemungkinan akan settle di kisaran 3 juta hingga Rp3.200.000 per gram. Untuk investor yang mau masuk di tahun 2026, strategi terbaik adalah menunggu saat-saat koreksi untuk accumulate. Jangan chase harga saat emas lagi rally kuat, karena resiko koreksi sangat tinggi. Tapi kalau harga turun 10 hingga 15% dari puncak, itu bisa menjadi opportunity yang bagus untuk entry. Untuk tahun 2027, proyeksi menjadi lebih bullish. Dengan asumsi konflik geopolitik masih berlanjut, dedolarisasi terus berjalan dengan momentum yang kuat, dan suku bunga global terus turun, harga emas berpotensi menembus level 110 juta rupiah per troy ounce atau sekitar Rp3.500.000 hingga Rp3.900.000 per gram.
Tahun 2027 diprediksi akan menjadi tahun di mana kita akan melihat akselerasi kenaikan harga yang lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena di tahun ini kemungkinan besar akan ada lebih banyak investor retail yang masuk ke pasar emas. Media mainstream akan mulai gencar memberitakan tentang kenaikan emas. Influencer di media sosial akan mulai promosikan emas sebagai investasi yang paling menguntungkan, dan FOMO dari masyarakat umum akan semakin besar. Ketika demand dari investor retail meningkat signifikan, ini akan menciptakan tekanan tambahan pada harga di samping demand yang sudah tinggi dari bank sentral dan investor institusional. Dan karena pasokan emas sangat terbatas, harga akan tertekan ke atas dengan lebih cepat. Tapi di tahun 2027 ini juga akan ada resiko bubble atau gelembung harga. Ketika terlalu banyak orang masuk ke satu aset karena FOMO, biasanya akan terbentuk bubble yang pada akhirnya akan pecah dan menyebabkan koreksi yang sangat dalam. Kita sudah melihat ini terjadi di berbagai aset seperti Bitcoin di tahun 2017, saham teknologi di tahun 2000, properti di tahun 2008, dan masih banyak lagi. Jadi, untuk investor yang sudah masuk di tahun 2026 atau lebih awal, tahun 2027 bisa menjadi waktu yang tepat untuk melakukan partial profit taking, atau mengambil sebagian keuntungan. Tidak perlu jual semua, tapi jual misalnya 20 hingga 30% dari holding emas Anda untuk lock-in profit. Kemudian, sisanya bisa tetap di-hold untuk jangka panjang. Untuk tahun 2028, prediksi harga berada di rentang 130 juta rupiah hingga 140 juta rupiah per troy ounce, atau sekitar 4.200.000 hingga 4.500.000 rupiah per gram. Tapi tahun 2028 kemungkinan akan menjadi tahun yang sangat volatil karena beberapa alasan. Pertama, tahun 2028 adalah tahun pemilihan Presiden Amerika Serikat lagi. Tahun politik besar seperti ini selalu membawa ketidakpastian yang tinggi ke pasar. Kebijakan ekonomi dan kebijakan luar negeri bisa berubah drastis tergantung siapa yang menang pemilu, dan pasar sangat tidak suka ketidakpastian. Kedua, di tahun 2028 kemungkinan besar kita akan melihat konsekuensi dari kebijakan moneter yang terlalu longgar di tahun-tahun sebelumnya. Kalau bank sentral terlalu agresif menurunkan suku bunga dan mencetak uang terlalu banyak, bisa jadi inflasi akan kembali